Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Flashback milik Kuma telah mengubah pandangan para opler terhadap sosok Kuma hingga 169 derajat. Pasalnya kemunculannya di akhir arc Thriller Bark sudah menjadikannya sebagai ancaman besar bagi bajak laut topi jerami, ditambah dengan aksinya di Kepulauan Sabaody, di mana puncak konflik yang disebabkan oleh Bartolomeo Kuma yaitu memisahkan kru topi jerami dengan kemampuan buah iblisnya. Namun semuanya berubah ketika kilas balik milik Bartolomeo Kuma diperlihatkan. Ternyata ada udang di balik bakwan dari semua perbuatan yang dilakukan oleh Kuma pada bajak laut topi jerami. Kuma adalah pahlawan bagi mereka tanpa kru topi jerami sadari. Dan semuanya terungkap pada One Piece chapter terbaru. Eits, sebelum kalian mengetahui alasan membagongkan dari Kuma tersebut, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhu yang akan kalian santap setiap harinya. Yap, dalam flashback milik Kuma diperlihatkan fakta jika Kuma adalah sosok yang sangat baik. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan orang lain. Saat di akhir arc Thriller Bark, Kuma sempat membuat pingsan hampir seluruh kru topi jerami dan dia berusaha untuk membawa Luffy. Namun Zoro dan Sanji mencoba mencegahnya. Mereka berdua mencoba menggantikan Luffy agar kaptennya itu tak dibawa pergi oleh Kuma. Namun pada akhirnya, Zoro membuat Sanji pingsan dan hanya tersisa Zoro saja yang saat itu berhadapan dengan Kuma. Dan pada akhirnya Kuma tak akan membawa Luffy dengan syarat Zoro mampu menanggung semua rasa sakit milik Luffy yang dialami selama pertarungannya melawan Gecko Moria, di mana Kuma selanjutnya mengekstrak rasa sakit milik Luffy. Akhirnya diketahui jika rasa sakit itu memang harus ada orang lain yang menanggungnya. Dan jika tidak, maka rasa sakit itu akan kembali lagi ke pemilik aslinya. Dalam flashback milik Kuma diperlihatkan jika dia tidak akan pernah membiarkan rasa sakit yang telah dia ambil kembali lagi pada pemiliknya. Itulah mengapa Kuma selalu menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Sama halnya saat di Thriller Bark. Jika Zoro tak mampu menanggung semua rasa sakit milik Luffy, Kuma lah yang akan menanggungnya sendirian. Kuma sempat mewanti-wanti Zoro dengan kondisinya yang terluka setelah pertempuran di Thriller Bark. Dia akan mati jika memaksakan untuk menanggung semua rasa sakit milik Luffy. Itulah mengapa Kuma memberikan seencerit rasa sakit milik Luffy, agar Zoro bisa merasakan bagaimana sensasi josnya. Yap, jika Zoro ternyata gagal menahan rasa sakit Luffy ketika mencicipinya, maka sudah pasti Kuma yang akan menanggung semua rasa sakit milik Luffy. Dan ternyata Zoro berhasil melakukannya. Walhasil dia menaruh rasa hormat pada bajak laut topi jerami. Yap, sekarang baru terungkap jika apa yang dilakukan oleh Kuma di Thriller Bark, yaitu untuk menguji kesetiaan dari kru bajak laut topi jerami pada kaptennya. Kuma mengetahui jika Luffy adalah anak dari Dragon, sosok yang dikaguminya. Dia ingin mengetahui tipe kru seperti apa yang ada di dekat Luffy. Apakah kru yang saling tolong-menolong atau kru yang saling mengkhianati jika keadaan mereka sedang terdesak? Hal tersebut merupakan pengalaman dari Kuma karena saat insiden God Valley, dia melihat bagaimana bajak laut Rocks yang berisikan orang-orang kuat tak bisa bekerja sama satu sama lain dan bahkan mengkhianati nakama mereka sendiri ketika dalam keadaan terdesak. Bahkan Saturn pada One Piece chapter 1095 mengatakan jika bajak laut topi jerami adalah tipe yang saling tolong-menolong. Dia mengatakan hal itu setelah Franky menyelamatkan Luffy ketika hendak digeprek oleh Saturn. Yap, jika Kuma di Thriller Bark mendapati kru Luffy yang tak setia dengan kaptennya dan malah mengkhianatinya, dia pasti akan membawa Luffy, namun bukan dibawa ke pemerintah dunia. Namun Kuma akan membawanya ke pasukan revolusioner. Selain peristiwa di Thriller Bark, kejadian di Kepulauan Sabaody akan terasa semakin membagongkan. Setelah kita mengetahui bagaimana ngeri-ngeri sedapnya kilas balik milik Bartolomeo Kuma. Saat di Sabaody, Kuma sudah dalam tahapan penghilangan seluruh kesadarannya. Sebenarnya Kuma bisa saja bertemu dengan anaknya, yaitu Bonnie, untuk yang terakhir kalinya. Namun Kuma lebih memilih untuk menyelamatkan kru topi jerami, kelompok yang dia yakini dapat membawa si Fajar ke dunia yang fana ini. Dan pada akhirnya Kuma menyelamatkan kru topi jerami dengan menteleportasi mereka ke tempat di mana masing-masing dari mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka. Namun apakah kalian sadar jika Kuma melakukannya dengan penuh perhitungan? Apabila kita hubungkan dengan masa lalu Kuma yang begitu tragis. Pertama adalah
Franky. Dia dikirim oleh Kuma ke kampung halaman milik Vegapunk di Pulau Karakuri. Vegapunk merupakan orang paling cerdas di dunia One Piece. Vegapunk menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan termasuk ilmu mengenai cyborg dan juga senjata. Sehingga Franky bisa mengembangkan kemampuannya ketika berada di sana. Namun tak sekedar hal itu yang menjadi alasannya, karena ternyata Vegapunk adalah teman baik dari Kuma. Dialah yang membantu Kuma dalam menyelamatkan Bonnie. Bahkan Kuma rela memberikan memorinya pada Vegapunk. Meskipun pada akhirnya Vegapunk lah yang membuat Kuma kehilangan semua kesadarannya atas perintah dari Saturn. Selanjutnya adalah Nico Robin. Sangat masuk akal mengapa Kuma menerbangkan Robin pada pasukan revolusioner. Mereka adalah musuh dari pemerintah dunia, sehingga tak akan mungkin pasukan revolusi mengkhianati Robin. Namun dari kilas balik Kuma kita dapat melihat kejadian ini dari sisi emosionalnya. Pasukan revolusi adalah keluarga milik Kuma yang berisikan nakamanya. Kuma menteleportasikan Robin, kru topi jerami yang memiliki masa lalu yang paling kelam, ke keluarganya sendiri, yaitu pasukan revolusioner, tempat paling aman bagi Robin yang terfikirkan oleh Kuma pada saat itu. Selanjutnya Zoro. Zoro diterbangkan oleh Kuma ke tempat Mihawk. Namun pada kasus ini tak ada hubungannya dengan sisi emosional dari Kuma. Karena mereka berdua memang tak memiliki hubungan jasmaniah dan rohaniah. Saat di Thriller Bark, Kuma terkesima dengan tekad dan ambisi Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Bahkan Zoro rela meninggalkan impiannya itu demi menyelamatkan kaptennya. Itulah mengapa Kuma menerbangkan Zoro ke tempat Mihawk berada. Dengan harapan Zoro juga bisa membuat Mihawk terkesima, sama seperti dirinya. Dan perkiraan Kuma memang benar. Zoro berhasil membuat Mihawk terkesima karena dia rela membuang harga dirinya di depan Mihawk agar Zoro bisa memastikan dapat membantu kaptennya untuk menjadi raja bajak laut. Selanjutnya adalah Sanji. Sama seperti Zoro, Kuma juga terkesima dengan Sanji di Thriller Bark karena memiliki ambisi kuat dan rela untuk mengorbankan dirinya demi Luffy. Sanji dikirimkan oleh Kuma ke Kamabaka Queendom, tempat yang diibaratkan bagaikan neraka oleh Sanji. Namun dibalik semua itu, Kuma mengirimkan Sanji untuk dilatih oleh Ivankov, sosok yang menjadi sahabat terbaik dari Kuma. Dari sekian banyak tempat, Kuma percaya jika Sanji dapat menjadi lebih kuat apabila dilatih oleh sahabatnya sendiri, yaitu Emporio Ivankov. Selanjutnya adalah Luffy. Kuma mengetahui jika Luffy adalah anak dari Dragon, tapi kenapa dia melemparnya ke Pulau Amazon Lily, tempat yang tak boleh ada satupun lelaki di sana. Dan bahkan jika ada pria yang masuk ke sana akan segera dihabisi. Suku Kuja memang sangat mahir menggunakan haki, dan di sana memang tempat yang paling tepat bagi Luffy untuk mempelajari haki. Namun apakah Kuma tidak berpikir bahwa Luffy bisa saja meninggoy di sana? Yap, karena Kuma mengetahui Luffy adalah anak Dragon, dia berani melemparkan Luffy ke sana, sama seperti Ivankov ketika pertama kali bertemu dengan Luffy. Kuma juga melihat Luffy memiliki sifat yang sama seperti Dragon, yaitu Luffy dapat membuat orang-orang yang ditemuinya respect kepadanya. Alasan utama Kuma sebenarnya adalah ingin membuat Luffy menjadi lebih kuat. Dan siapa lagi yang dapat membimbing Luffy, sang calon Raja Bajak Laut selanjutnya, jika bukan tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut itu sendiri. Itulah mengapa Kuma sempat berbisik-bisik dengan Rayleigh. Kuma mengatakan kemana dia akan melemparkan Luffy padanya. Mengapa Amazon Lily? Karena tempat itu dekat dengan kepulauan Sabaody. Dan pada akhirnya Rayleigh lah yang mengajarkan Luffy mengenai haki dan bukan suku Kuja. Selain itu Kuma juga menteleportasi Nami, Chopper, Usopp, dan Brook berdasarkan keahlian mereka masing-masing agar mereka bisa menjadi lebih kuat. Hai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai alasan mengapa Kuma menolong kru topi jerami. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.